Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bunga Aulia dengan NIM 2422079 dari kelas MAN 4B. Nah, di kesempatan ini saya mau mempresentasikan Project Student Webinar series saya dengan judul Transformasi Operasional melalui Digitalisasi dan Integrasi ERP, Lean, dan Six Sigma. Nah, sebelum masuk ke isi, izinkan saya untuk menyampaikan dulu nih tujuan dari presentasi saya hari ini. Presentasi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sih digitalisasi lewat ERP dan IoT jika digabung dengan pendekatan Lean dan Six Sigma bisa mengubah cara operasional perusahaan bekerja dari yang tadinya reaktif atau hanya bertindak setelah masalah terjadi menjadi presisi, bisa mendeteksi dan mencegah masalah sejak dini. Ada dua materi utama yang akan saya bahas. Yang pertama, digitalisasi operasional sebagai pusat kendali ekosistem bisnis, dan kedua, triad ERP, Lean, dan Six Sigma sebagai cetak biru keunggulan operasional. Harapannya, setelah ini kita bisa memahami peran ERP dan IoT dalam rantai pasok, serta bisa menganalisis penerapannya pada kasus yang nyata. Lalu kita masuk pada gambaran umum materinya. Nah, jadi alur berpikirnya itu seperti ini. Semua itu bermula dari digitalisasi lewat ERP dan IoT, lalu menghasilkan data secara real time, dan data ini menjadi fondasi dari triad ERP, Lean, dan Six Sigma, di mana Lean bertugas untuk memangkas pemborosan dan Six Sigma mengendalikan variasi kualitas. Hasil akhirnya adalah keputusan operasional yang akurat dan tepat sasaran. Baik, masuk di materi yang pertama yaitu digitalisasi operasional. Sebelumnya, digitalisasi operasional itu apa sih? Nah, digitalisasi operasional ini adalah proses mengubah cara kerja rantai pasok dari yang manual dan terpisah-pisah antar departemen atau silo menjadi satu ekosistem yang saling terhubung lewat ERP, IoT, dan cloud, sehingga data bisa diakses secara real time. Nah, kalau kita bandingkan era tradisional dengan era industri 4.0, perbedaannya cukup jelas. Dari sisi visibilitas, dulu manual dan banyak titik buta, sekarang real time dari ujung dan ke ujung. Terus dari sisi pengambilan keputusan, secara tradisional masih reaktif, dan sekarang di industri 4.0 bisa prediktif dengan bantuan dari AI atau kecerdasan buatan manusia. Nah, terus aliran data yang dulunya per departemen sekarang terintegrasi lewat cloud dan ERP. Begitu juga dengan kecepatan proses dari yang tadinya manual dan lambat menjadi otomatis dan presisi secara instan. Untuk memudahkan gambaran, saya analogikan seperti sistem saraf terpusat, yaitu ERP dan cloud itu ibarat otak atau pusat komandonya. IoT dan sensor itu seperti saraf yang mendeteksi kondisi di lapangan. Lalu, robotika atau autonomous vehicle sebagai ototnya, atau sebagai bagian yang bergerak menjalankan perintah. Nah, masuk kepada tujuannya nih. Tujuan dari digitalisasi ini menciptakan 3 output strategis, yaitu yang pertama adalah agilitas tinggi. Artinya, perusahaan bisa merespons perubahan pasar dalam hitungan jam. Terus yang kedua ada biaya yang tereduksi karena holding cost yang turun. Dan yang terakhir, kualitas yang lebih terjamin karena bisa dilacak penuh atau traceable. Terus kita punya efek berantai digitalisasinya nih. Jadi urutannya tuh kayak rantai gitu, dari input ke proses sampai ke output. Mulai dari input, itu ada di tahap otomatisasi dan aliran data. Artinya, data dikumpulkan otomatis dan mengalir tanpa perlu dicatat manual satu persatu. Nah, dari situ masuk ke proses, di mana terjadi reduksi kesalahan, yang mana itu tuh menjadi kesalahan produksi yang berkurang dan lead time atau waktu dari mulai produksi sampai selesai juga jadi lebih singkat. Nah, ujungnya tuh ada di output. Hasilnya perusahaan
dapat skalabilitas, artinya lebih mudah untuk berkembang atau menambah kapasitas produksi tanpa ribet dan efisiensi biaya operasionalnya jadi lebih hemat. Terus intinya tuh ya, jadi satu langkah digitalisasi itu di awal itu berdampak berantai sampai ke penghematan biaya di akhir, nggak berhenti cuma di satu titik aja. Contoh paling sederhana yang kita temui sehari-hari itu pas kita lagi belanja di Indomaret. Jadi pas kasir itu ngemindai barcode-nya, stok barangnya mereka itu otomatis berkurang di sistemnya. Nah, data ini langsung ngebantu toko mengatur persediaan dengan lebih cepat dan akurat tanpa perlu adanya pencatatan manual. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada Triad ERP, Lean, dan Six Sigma. Nah, ini tuh Triad ERP, Lean, dan Six Sigma itu muncul karena adanya 3 ancaman operasional modern yang sering dihadapi perusahaan. Yang pertama, silo informasi. Yang kedua, gesekan proses atau pemborosan. Terus yang ketiga adalah variasi kualitas. Nah, 3 masalah ini tuh dijawab oleh 3 pilar yang saling berpotongan menuju ke satu titik, yaitu keunggulan kompetitif yang terukur. Nah, dia tuh yang pertama ada di ERP, yang dimana fungsinya buat mengintegrasikan data agar informasi lebih mudah diakses lintas departemen. Nah, yang kedua ada Lean Manufacturing. Fungsinya ngebuat proses kerja lebih cepat dan efisien dengan menghilangkan pemborosan. Terus yang ketiga, kita punya Six Sigma, yang dimana fungsinya itu untuk ngejaga kualitas dengan mengurangi variasi dan kesalahan produksi. Nah, kalau kita lihat dari sisi karakteristiknya nih, ketiganya tuh punya fokus yang berbeda. Nah, ERP itu fokus pada aliran informasi, terus musuhnya ERP itu sendiri adanya di silo data maksudnya. Terus ada alat utamanya ERP itu adalah software yang terintegrasi. Nah, hasil akhirnya si ERP ini tersebut visibilitas real time. Nah, kalau Lean itu dia berfokus sama aliran proses, terus musuh utamanya Lean ada di pemborosan. Nah, alat utamanya Lean itu ada di 5S, Kaizen, dan Value Stream Mapping, yang dimana hasil akhirnya itu efisiensi. Sementara Six Sigma itu fokusnya pada kualitas output, yang dimana musuh utamanya adalah variasi atau cacat produk. Terus alat utamanya tuh di MAIC, dan hasil akhirnya yaitu Zero Effect. Yang penting untuk digarisbawahi itu urutan penerapannya itu bertahap. Jadi dia ada ERP dulu sebagai dasar pengelolaan data, terus kemudian ada Lean untuk memperbaiki proses, terus kita punya Six Sigma untuk meningkatkan kualitas. Jadi tuh nggak diterapkan sembarangan atau secara serentak, tapi bertahap. Nah, contoh penerapannya tuh kita ada pada berbagai jenis usaha. ERP, Lean, dan Six Sigma dapat diterapkan secara bersamaan untuk mengintegrasikan data, mempercepat proses kerja, dan menjaga kualitas produk sehingga operasional menjadi lebih efisien. Nah, kita masuk nih ke integrasi materinya. Kalau kita gabungkan kedua materinya itu, alurnya tuh jadi kayak gini. Jadi ada data real time dari IoT dan ERP masuk. Lalu kita analisis prosesnya pakai pendekatan Lean. Dan kemudian variasinya kita kontrol dengan Six Sigma. Lalu kita dapatkan hasil akhirnya adalah keputusan operasional yang presisi. Jadi intinya itu apa sih? Intinya digitalisasi menyediakan data yang akurat, sementara ERP, Lean, dan Six Sigma yang mengolah data itu menjadi perbaikan nyata. Tanpa digitalisasi, analisis jadi tidak akurat. Tapi tanpa Lean dan Six Sigma, data itu cuma jadi angka tanpa adanya tindak lanjut. Nah, kita masuk kepada studi kasusnya. Untuk memperkuat pembahasan ini, saya ngambil studi kasus dari sebuah perusahaan manufaktur kontaktor listrik yang dipublikasikan di International Journal of System Assurance Engineering and Management Springer di tahun 2023. Nah, latar belakangnya sendiri perusahaan ini tuh punya masalah menghadapi tingkat reject produk yang tinggi di tengah tuntutan untuk terus berdigitalisasi sekaligus menjaga efisiensi produksi.
Nah, terus permasalahan utamanya itu ada di kualitas permukaan magnet pada proses grinding, yang ternyata menyumbang 53,4% dari total produk cacat. Tanpa data real time, akar masalah ini sulit banget untuk kedeteksi lebih awal. Gimana sih solusinya? Jadi solusinya itu perusahaan itu ngeintegrasikan sensor IoT untuk memantau proses grinding secara real time, mencakup kecepatan grinding di rentang 650 sampai 950 rpm dan ketebalan grinding wheel setelah dressing di rentang 0,4 sampai 0,6 mm. Data ini kemudian dianalisis dengan pendekatan Lean dan Six Sigma, khususnya metode DMAIC. DMAIC sendiri itu kepanjangan dari define yang artinya mendefinisikan, terus ada measure yang artinya mengukur, ketiga ada analysis yang menganalisis, terus ada improve yang meningkatkan, lalu terakhir ada control yang mengendalikan. Melalui studi kasus yang barusan saya bahas, saya ngajak kalian untuk menganalisis kasus tersebut nih. Nah, kalau kita analisis dari sisi teori, IoT itu nyediain data secara real time. Sedangkan Lean dan Six Sigma ngolah data tersebut buat nemuin masalah dan meningkatin kualitasnya. Kasus ini juga ngebuktiin efek berantai dari digitalisasi menuju triad. ERP, Lean, dan Six Sigma. Tanpa monitoring IoT, tim produksi cuma bisa ngedeteksi cacat setelah barang jadi, yang dimana sifatnya reaktif. Tapi dengan adanya IoT, deteksi bisa dilakukan di tengah proses, sifatnya jadi prediktif, sehingga fase analyze dan improve dalam DMAIC menjadi jauh lebih akurat. Kalau kita berpikir lebih kritis lagi nih, kasus ini tuh nunjukin kalau integrasi IoT dan Lean serta Six Sigma paling efektif diterapkan pada titik proses dengan variasi tertinggi, bukan diterapkan serentak di seluruh lini produksi. Jadi, perusahaan itu perlu nentuin prioritas, bukan cuma ngelakuin digitalisasi besar-besaran di semua titik sekaligus. Setelah dianalisis, barulah kita dapat merekomendasikan solusinya. Solusi yang saya usulkan di sini yaitu memasang sensor IoT di titik proses yang punya kontribusi cacat yang paling tinggi nih. Terus kita jadiin data deh dari sensor tersebut sebagai input untuk siklus DMAIC secara berkelanjutan. Jadi bukan proyek yang dijalankan sekali lalu selesai. Terus kita punya nih langkah implementasinya ada 4 tahap. Yang pertama, identifikasi titik proses dengan tingkat reject tertinggi, yang dimana ini masuk ke tahap define dan measure ya. Terus yang kedua, pasang sensor IoT untuk memantau parameter kritis secara real time, yang mana masuk ke tahap monitoring. Lalu yang ketiga adalah analisis data yang terkumpul untuk menemukan akar masalahnya, yang termasuk ke tahap analyze. Terus yang keempat, kita tetapkan standar kontrol otomatis berbasis data IoT yang tadi. Kita tetapkan sebagai tahap improve dan control. Nah, alasan saya tuh memilih pendekatan ini karena hasilnya tuh kebukti nyata dan terukur. Dari studi kasus yang tadi saya bahas, biaya produksi tahunan turun sekitar 51,8 juta rupiah dan konsumsi grinding wheel berkurang 8 unit per tahun untuk jumlah produksi yang sama. Jadi pendekatan ini punya bukti kuantitatif yang jelas, bukan sekedar asumsi. Melalui pembahasan 2 materi yang tadi saya jabarkan serta studi kasusnya, saya buka sesi tanya jawab. Jadi kalau kalian punya pertanyaan boleh diajukan. Boleh untuk Saila mengajukan pertanyaannya? Jadi mau nanya, kalau digitalisasi ini sudah terbukti mengurangi kesalahan dan mempercepat proses, kenapa masih banyak perusahaan yang ragu atau lambat menerapkannya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saila atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Nah, karena di sini digitalisasi itu butuh investasi awal yang nggak kecil, baik dari sisi biaya sistem maupun waktu pelatihan karyawannya. Selain itu, ada juga resistensi dari karyawan yang udah terbiasa kerja manual. Takutnya tuh sistem baru bikin mereka ribet, nggak ngerti, atau bahkan ngancam posisi mereka.
Jadi bukan soal manfaatnya yang diragukan, tapi lebih ke tantangan penerapan di awal yang bikin banyak perusahaan untuk mikir dua kali gitu. Jadi mereka ragu. Bagaimana? Apakah jawabannya diterima? Menurut saya lah. Oke, jelas. Kasih. Baik, boleh untuk Fitriana mengajukan pertanyaannya. Baik, izin bertanya. Studi kasus yang dibahas kan tadi itu perusahaan manufaktur yang besar. Apakah triad ERP, Lean, dan Six Sigma ini realistis diterapkan UMKM? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Fitriana. Nah, jadi saya akan menjawabnya. Jadi itu tuh dia realistis, tapi memang harus disesuaikan dulu skalanya. Jadi UMKM itu nggak perlu langsung pasang ERP mahal atau sensor IoT canggih. Bisa mulai dari yang paling sederhana dulu nih. Misalnya digitalisasi pencatatan stok pakai aplikasi kasih digital yang murah, sambil nerapin prinsip Lean sederhana kayak ngerapiin alur kerja biar nggak ada langkah yang sia-sia. Jadi konsepnya tetap sama, ERP dulu, baru Lean, baru Six Sigma. Nah, cuma skala dan alatnya disesuaikan sama kemampuan modal masing-masing usaha. Gimana, apakah menjawab, Fitriana? Baik, karena sesi pertanyaan sudah selesai, kita masuk ke bagian kesimpulan. Sebagai penutup, ada 4 poin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, digitalisasi lewat ERP dan IoT mengubah pengambilan keputusan dari yang reaktif menjadi prediktif. Yang kedua, triad ERP, Lean, Six Sigma bekerja secara berlapis atau bertahap, yang dimana ERP itu nanganin data, Lean nanganin proses, dan Six Sigma nanganin kualitas. Terus yang ketiga adalah data real time dari digitalisasi adalah syarat mutlak agar Lean dan Six Sigma bisa berjalan efektif. Nah, yang keempat, solusi sebaiknya diterapkan secara bertahap. Perbaiki dulu ERP-nya, baru kemudian optimasi proses dan kualitas. Pada presentasi saya kali ini, referensi dan materi yang saya susun ini berdasarkan beberapa jurnal, diantaranya soal manfaat ERP dalam manajemen rantai pasok, optimalisasi sistem produksi di era industri 4.0, dan studi kasus integrasi Lean dan Six Sigma dengan IoT di industri manufaktur. Detail lengkapnya ada di slide ini kalau ada yang mau ditelusuri lebih lanjut ya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tindakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Nanda Narendra Mufano, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Azmi Ajriah dengan NIM 2422107. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Peran dan Strategi Keunggulan Bersaing dalam Manajemen Operasional serta Evaluasi Kinerja Operasional yang Terintegritas. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan materi. Tujuan penelitian. Tujuan dari pembahasan ini ada beberapa hal. Yang pertama itu memahami konsep dasar dan ruang lingkup manajemen operasional. Yang kedua, menjelaskan peran manajemen operasional sebagai fungsi strategis dalam perusahaan. Yang ketiga, memahami strategi-strategi yang digunakan untuk menciptakan keunggulan yang bersaing. Dan yang keempat, mengintegrasikan strategi operasional dengan evaluasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan perusahaan. Dan yang terakhir, menerapkan konsep-konsep tersebut pada studi kasus yang nyata sehingga lebih mudah dipahami dalam praktiknya. Selanjutnya, gambaran umum materi. Pada materi ini, alur pembahasan dimulai dari konsep dasar dan peran manajemen operasional, kemudian dilanjutkan dengan strategi keunggulan bersaing,
kinerja operasional perusahaan, hingga evaluasi kinerja operasional. Hubungan antar bagian ini sangat erat. Strategi operasional yang tepat akan menghasilkan keunggulan bersaing. Namun keberhasilannya melalui evaluasi kinerja yang terukur. Oleh karena itu, strategi dan evaluasi merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan operasi yang efektif. Selanjutnya, konsep dasar manajemen operasional. Manajemen operasional adalah bidang yang berfokus pada perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian proses perubahan input menjadi output secara efisien dan efektif. Input yang dimaksud dapat berupa bahan baku, tenaga kerja, serta modal maupun teknologi. Nah, sedangkan output itu adalah barang atau jasa yang memiliki nilai bagi pelanggan. Ruang lingkup manajemen operasional meliputi perencanaan produk, kapasitas, lokasi, dan tata letak, pengendalian proses produksi, sistem informasi, serta aspek lingkungan operasional. Jadi, manajemen operasional bukan hanya soal produksinya saja, tetapi juga mencakup seluruh proses penciptaan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya, peran dan fungsi manajemen operasional. Manajemen operasional memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama itu perencanaan, yaitu menetapkan tujuan operasi, kebijakan, dan program kerja. Yang kedua, perorganisasian, yaitu mengatur waktu, struktur organisasi, sumber daya, pembagian, dan wewenang. Yang ketiga, pengarahan dan koordinasi, yaitu memastikan proses produksi berjalan sesuai rencana. Dan yang keempat itu pengendalian, yaitu mengawasi kualitas, biaya, serta ketepatan proses. Dalam perusahaan modern, manajemen operasional bukan fungsi strategi yang sejajar dengan pemasaran, dengan keuangan, karena secara langsung menentukan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Selanjutnya, strategi keunggulan bersaing. Terdapat 3 strategi utama untuk mencapai keunggulan bersaing. Pertama, strategi diferensiasi, yaitu menciptakan produk atau layanan yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Misalnya, perusahaan menghadirkan inovasi produk atau pelayanan yang berbeda dari kompetitor. Yang kedua itu strategi biaya rendah atau cost leadership, yaitu menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas hingga perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Yang ketiga, strategi respon, yaitu kemampuan perusahaan untuk merespon kebutuhan pasar dengan cepat, fleksibel, dan tepat waktu. Dengan demikian, strategi operasional ini menjadi penghubung antara aktivitas operasional sehari-hari dengan tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, konsep dasar evaluasi kinerja operasional. Evaluasi kinerja operasional merupakan proses sistematis untuk menilai apakah kegiatan operasional telah berjalan dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Terdapat konsep 3E yang menjadi dasar evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan, efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal, sedangkan ekonomisasi berkaitan dengan kemampuan memperoleh input dengan biaya yang hemat tanpa mengurangi kualitas. Nah, ketiga aspek ini sangat penting untuk mengetahui keberhasilan strategi yang telah diterapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, indikator KPI evaluasi kinerja. Untuk mengukur kinerja operasional, perusahaan menggunakan KPI atau Key Performance Indicator. Beberapa indikator yang umum digunakan antara lain produktivitas, cycle time, tingkat kualitas produk, utilasi kapasitas, tingkat kesalahan, dan kepuasan pelanggan. Pemilihan KPI harus disesuaikan dengan strategi perusahaan. Jika pada biaya rendah, maka indikator efisiensi biaya menjadi prioritas. Namun jika fokus pada efisiensi, maka kepuasan pelanggan dan loyalitas menjadi ukuran utama. Selanjutnya,
Metode dan proses evaluasi. Proses evaluasi kinerja operasional terdiri beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pengumpulan data operasional. Yang kedua adalah analisis terhadap KPI yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga menggunakan balance score untuk melihat kinerja perusahaan secara menyeluruh. Dan tahapan terakhir adalah penyusunan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Melalui proses ini, perusahaan dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saingnya. Selanjutnya itu ada integritas materi. Seluruh materi ini sebenarnya membentuk sebuah siklus yang saling berkaitan. Konsep dasar manajemen operasional mengasihkan strategi keunggulan bersaing. Strategi tersebut kemudian dievaluasi melalui pengukuran kinerja operasional. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai umpan balik untuk menyempurnakan strategi berikutnya. Nah, dengan demikian, strategi tanpa evaluasi hanya menjadi rencana di atas kertas saja, sedangkan evaluasi tanpa strategi tak memiliki arah yang jelas. Keduanya harus berjalan secara bersamaan agar perusahaan mampu mempertahankan keunggulan secara berkelanjutan. Selanjutnya itu ada studi kasus. Nah, pada studi kasus ini, sebuah perusahaan manufaktur menghadapi persaingan yang sangat ketat. Perusahaan menerapkan strategi diferensiasi produk dan efisiensi biaya produksi untuk mempertahankan pangsa pasar. Namun, masalah yang muncul adalah belum adanya indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan strategi tersebut. Beberapa kondisi yang terjadi adalah pertumbuhan penjualan yang stagnan, biaya produksi yang belum dipantau secara sistematis, serta belum adanya evaluasi berkala. Nah, hal ini menunjukkan bahwa strategi yang baik tetap memerlukan sistematis serta belum adanya evaluasi berkala. Selanjutnya, analisis dan rekomendasi. Berdasarkan studi kasus tersebut, dapat dianalisis bahwa strategi perusahaan sebenarnya sudah berjalan. Namun tanpa evaluasi kinerja yang struktur, perusahaan sangat sulit mengetahui apakah masalahnya berada pada aspek aktivitas, efisiensi, atau ekonomisasi. Nah, oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah pertama, menetapkan KPI sesuai strategi yang dipilih. Yang kedua, menerapkan balance score agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Yang ketiga, melakukan evaluasi secara berkala, misalnya setiap triwulan. Keempat, menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk memperbaiki strategi operasional di masa depan. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Sebagai penutup, terdapat beberapa poin yang penting disimpulkan. Manajemen operasional memiliki peran strategis dalam mengubah input menjadi output secara efisien. Keunggulan bersaing dapat dicapai melalui strategi defensi, biaya rendah, maupun respon yang cepat terhadap pasar. Evaluasi kinerja operasional menjadi alat untuk mengukur aktivitas, efisiensi, dan ekonomisasi perusahaan. Strategi bersaing dan evaluasi kinerja saling melengkapi dalam siklus strategi yang berkelanjutan. Selain itu, KPI dan balance score merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan benar-benar memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya itu pada bagian referensi, materi yang saya sampaikan disusun berdasarkan beberapa sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Referensi utama yang digunakan meliputi buku-buku manajemen operasional, jurnal ilmiah, serta sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan konsep dasar operasional, strategi keunggulan, bersaing, dan evaluasi kinerja operasional. Sumber-sumber tersebut menjadi landasan dalam penyusunan materi sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami secara lebih komprehensif dan sesuai dengan akademik yang berlaku. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar, peran, strategi, keunggulan bersaing, dan evaluasi kinerja.
dan manajemen operasional. Baik, saya membuka sesi tanya jawab. Apabila terdapat pertanyaan, boleh silahkan angkat tangan. Baik, Hanita Rahmawati, boleh. Perkenalkan, nama saya Hanita Rahmawati. Saya ingin bertanya, mengapa strategi keunggulan bersaing tidak akan memberikan hasil yang optimal jika perusahaan tidak melakukan evaluasi kinerja operasional secara berkala? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hanita Rahmawati. Strategi keunggulan bersaing hanya akan berhasil jika pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi kerja operasional berfungsi untuk mengukur apakah proses kerja sudah efektif dan efisien. Tanpa evaluasi, perusahaan tidak dapat mengetahui apabila strategi yang diterapkan berhasil, mengalami hambatan, atau perlu diperbaiki. Nah, oleh karena itu, evaluasi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Apakah bisa diterima, Hanita Rahmawati? Baik, terima kasih jawabannya. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya. Baik, silakan Nopi. Perkenalkan, nama saya Novianti Norahmi. Saya izin bertanya, apa sih tantangan terbesar yang biasanya dihadapi perusahaan ketika mereka menerapkan sistem evaluasi kinerja operasional? Dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Novianti. Tantangan yang sering muncul antara lain penempatan KPI yang berkurang tepat, data yang tidak akurat atau tidak lengkap, kurangnya komitmen karyawan terhadap evaluasi, revitansi terhadap perusahaan. Nah, cara mengatasinya adalah menetapkan KPI yang jelas, menggunakan sistem informasi yang baik, memberikan pelatihan kepada karyawan, serta membangun budaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Apakah bisa diterima, Novianti? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Baik, Nomi. Saya namanya Stefania, izin bertanya, bagaimana perusahaan menentukan KPI yang tepat agar sesuai dengan strategi yang ditetapkan? Baik. KPI harus disesuaikan dengan tujuan strategi perusahaan, yaitu strategi diferensiasi. KPI dapat berupa tingkat kepuasan pelanggan, kualitas produk, jumlah inovasi, dan loyalitas pelanggan. Yang kedua itu strategi biaya rendah. KPI lebih berfokus pada efisiensi biaya produksi, produktivitas, dan pengurangan pemborosan. Yang ketiga itu strategi respon cepat, yaitu KPI dapat berupa waktu pengiriman, kecepatan pelayanan, dan waktu pelayanan pemesanan. Dengan demikian, KPI harus mampu mengukur keberhasilan strategi yang dipilih. Apakah bisa diterima, Nomi? Oke, terima kasih jawabannya. Terima kasih kembali. Terima kasih semua atas pertanyaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novianti Andrana Norahmi dengan NIM 2422114 dari Manajemen 4B, Universitas Mulia Balikpapan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Integrasi Just-in-Time, Enterprise Resource Planning, Lean Manufacturing, dan Six Sigma sebagai strategi peningkatan efisiensi operasional dengan studi kasus PT Astra Honda Motor. Alasan saya memilih topik ini karena di era persaingan bisnis saat ini, perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga mampu menjalankan proses operasional secara efisien. Karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi yang saling terintegrasi agar dapat meningkat produktivitas sekaligus juga mempertahankan daya saing. Sebelum memulai ke penjelasan lainnya, di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami 4 konsep utama dalam manajemen operasional, yaitu transformasi operasional dan just-in-time, Enterprise Resource Planning atau ERP, Lean Manufacturing, dan juga Six Sigma. Selain memahami konsep, saya juga akan menjelaskan bagaimana hubungan antara keempat konsep ini dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
Selanjutnya, teori tersebut akan saya kaitkan dengan studi kasus PT Astra Honda Motor agar bisa dapat melihat bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam dunia industri. Selanjutnya ada gambaran umum materi. Jadi sebelum masuk ke pembahasan setiap materi, saya ingin memberikan gambaran umum mengenai hubungan antara konsep yang akan dibahas. Pembahasan ini dimulai dari transformasi operasional sebagai dasar perubahan proses bisnis agar menjadi lebih efektif dan efisien. Setelah itu terdapat just in time yang berfokus pada pengelolaan persediaan sesuai kebutuhan produksi sehingga perusahaan tidak menyimpan stok secara berlebihan. Jadi agar penerapan just in time ini berjalan optimal, perusahaan memerlukan ERP yang berfungsi untuk mengintegrasi informasi antar divisi secara real time. Selanjutnya, terdapat lean manufacturing yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dalam proses produksi, kemudian Six Sigma yang berfungsi pada peningkatan kualitas, serta pengurangan cacat produk. Jadi apabila seluruh konsep ini tersebut diterapkan secara bersama-sama, jadi maka perusahaan ini akan memperoleh efisiensi operasional yang lebih baik dan mampu meningkatkan daya saing. Selanjutnya ada transformasi operasional dan just in time. Transformasi operasional merupakan perubahan atau perbaikan cara kerja perusahaan melalui penerapan strategi, teknologi, maupun inovasi agar proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi salah satu strategi mendukung transformasi tersebut itu adalah just in time. Jadi just in time ini merupakan sistem produksi yang menghasilkan barang sesuai jumlah dan waktu yang dibutuhkan pelanggan. Jadi dengan demikian, perusahaan ini tidak perlu menyimpan persediaan dalam jumlah besar. Sebagai contohnya, apabila sebuah perusahaan memproduksi sepeda motor, maka komponen akan dipasok sesuai jadwal produksi sehingga biaya penyimpanannya dapat ditekan. Jadi melalui penerapan just in time ini, perusahaan dapat mengurangi pemborosan, mempercepat proses produksi, mengurangi biaya penyimpanan, dan juga meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Selanjutnya ada ERP. ERP merupakan sistem informasi yang mengintegrasi seluruh fungsi bisnis perusahaan ke dalam satu sistem. Misalnya bagian pembelian, gudang, produksi keuangan, hingga penjualan dapat saling berbagi informasi secara real time. Jadi dengan adanya ERP ini, setiap divisi itu dapat memperoleh informasi yang sama sehingga mengurangi kesalahan komunikasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Jadi ERP itu juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan just in time. Hal ini karena just in time ini memerlukan informasi mengenai jumlah persediaan, jumlah produksi, dan juga kebutuhan bahan baku secara akurat. Semua informasi terdapat ini disediakan oleh ERP. Jadi oleh karena itu ERP menjadi salah satu produk utama keberhasilan penerapan just in time. Selanjutnya ada lean manufacturing, merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau biasa juga disebut waste. Jadi dengan mengurangi berbagai bentuk waste tersebut, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya operasional. Jadi lean manufacturing itu juga membantu perusahaan memberikan nilai tambah kepada pelanggan karena proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada Six Sigma. Jadi Six Sigma ini merupakan metode peningkatan kualitas yang berfokus pada pengurangan variasi proses dan meminimalkan cacat produk. Six Sigma menggunakan metode DMIIC yang terdiri dari Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Tahap tersebut ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi masalah, mengukur kinerja proses, dan menganalisis penyebab utama, menerapkan solusi, dan juga memastikan hasil perbaikan dapat dipertahankan. Jadi jika lean manufacturing ini berfokus pada pengurangan pemborosan, maka Six Sigma ini lebih menekankan pada peningkatan kualitas hasil produksi. Nah, yang bermanfaatnya itu dengan mengurangi sisa produk, meningkatkan kualitas, menurunkan biaya produksi, dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada integrasi materi. Jadi dari seluruh materi yang telah dijelaskan, di sini dapat dilihat bahwa keempat konsep tersebut ini saling melengkapi. Just in time membantu mengoptimalkan persediaan, ERP menyediakan informasi yang akurat, lean manufacturing mengurangi pemborosan, sedangkan Six Sigma meningkatkan kualitas. Jadi jika hanya menerapkan salah satu konsep, hasilnya pasti belum tentu maksimal. Namun apabila seluruh konsep ini diterapkan secara terintegrasi, perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk, dan juga memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Jadi karena itu, integrasi keempat konsep itu tersebut menjadi salah satu strategi penting dalam manajemen operasional modern.
Selanjutnya, di studi kasus ini saya memilih PT Astra Honda Motor karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur sepeda motor terbesar di Indonesia dengan proses produksi yang kompleks dan melibatkan banyak komponen. Jadi dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan harus mampu mengelola persediaan bahan baku, menjaga kualitas produk, dan juga memastikan proses produksi berjalan tepat waktu agar dapat memenuhi permintaan pasar. Karakteristik operasional PT Astra Honda Motor ini sangat relevan untuk dianalisis menggunakan konsep just-in-time, ERP, Lean Manufacturing, dan juga Six Sigma. Jadi melalui studi kasus ini, saya ingin menunjukkan bagaimana sih keempat konsep tersebut ini bisa saling mendukung dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya, ada analisis kasus. Jadi pada saat ini saya akan menganalisis bagaimana konsep yang telah dijelaskan dapat diterapkan pada PT Astra Honda Motor. Yang pertama ada just in time dapat membantu perusahaan mengelola persediaan sesuai kebutuhan produksi sehingga biaya penyimpanan dapat dikurangi. Yang kedua ada ERP berperan mengintegrasi informasi antar divisi secara real time sehingga koordinasi dan pengambilan keputusan itu menjadi lebih cepat dan akurat. Ketiga ada lean manufacturing digunakan untuk mengurangi pemborosan dalam proses produksi sehingga produktivitas ini dapat meningkat. Dan yang terakhir ada Six Sigma berfokus pada peningkatan kualitas dengan mengurangi variasi proses dan meminimalkan produk cacat. Jadi berdasarkan analisis ini, keempat konsep ini sebenarnya saling melengkapi, tapi jika diterapkan secara terintegrasi, perusahaan ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk, dan juga kepuasan pelanggan. Selanjutnya di slide ini ada rekomendasi dan juga solusi. Jadi dari hasil analisis yang saya lakukan, menurut saya perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan penerapan just in time agar persediaan lebih terkendali. Selain itu juga ERP perlu dimanfaatkan secara lebih maksimal agar informasi antar divisi ini terintegrasi dengan baik tanpa adanya miskomunikasi. Lean manufacturing juga penting untuk mengurangi pemborosan dalam proses produksi, sedangkan Six Sigma membantu menjaga kualitas produk, dan yang terakhir, evaluasi kinerja operasional perlu dilakukan secara berkala agar perusahaan dapat mengetahui apakah strategi yang diterapkan sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan. Selanjutnya, sebelum masuk ke kesimpulan, teman-teman, di sini saya membuka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan yang terkait materi yang telah saya sampaikan? Saya persilakan. Saya bertanya, Baik, boleh. apabila suatu perusahaan memiliki keterbatasan anggaran dan belum mampu menerapkan semua strategi secara bersamaan, strategi mana yang sebaiknya diprioritaskan terlebih dahulu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin langsung menjawab. Jadi menurut saya, perusahaan dapat memulai dari penerapan ERP karena ERP ini menjadi dasar integrasi data dan informasi antar divisi. Jadi setelah sistem informasi berjalan dengan baik, perusahaan itu pasti akan lebih mudah menerapkan just in time untuk mengelola persediaannya. Terus juga lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan dan Six Sigma untuk meningkatkan kualitas. Jadi dengan penerapan secara bertahap, perusahaan itu tetap dapat meningkatkan efisiensi tanpa harus mengeluarkan investasi yang terlalu besar. Terima kasih. Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Terima kasih. Apakah lagi ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, apakah PT Astra Honda Motor benar-benar telah menerapkan seluruh konsep yang dijelaskan, atau studi kasus ini hanya berdasarkan teori? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam penjelasan ini, jadi PT Astra Honda Motor itu saya gunakan sebagai studi kasus untuk menghubungkan teori dengan praktik di perusahaan manufaktur. Jadi saya tidak menyatakan bahwa seluruh konsep tersebut itu diterapkan secara resmi oleh perusahaan, tapi analisis ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana konsep just in time, ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma itu dapat digunakan sebagai kerangka untuk meningkatkan efisiensi operasional pada perusahaan dengan karakteristik seperti PT Astra Honda Motor. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang mau bertanya? Perkenalkan, saya Hanita Rahmawati. Saya ingin bertanya, jadi tadi dijelaskan bahwa just in time mampu mengurangi biaya persediaan. Namun, bagaimana jika terjadi lonjakan permintaan pasar atau keterlambatan pengiriman bahan baku? Apakah just in time masih efektif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi just in time ini tetap merupakan strategi yang efektif karena
keberhasilannya ini sangat bergantung pada perencanaan dan kelancaran rantai pasok. Jadi, jika terjadinya lonjakan permintaan atau keterlambatan bahan baku, proses produksi itu memang dapat terganggu karena perusahaan tidak menyimpan banyak persediaan. Jadi, karena itu just in time itu perlu didukung oleh sistem ERP dengan menyediakan informasi secara real time dan juga kerjasama yang baik dengan pemasok. Jadi, dengan begitu perusahaan itu dapat mengantisipasi perubahan permintaan dan meminimalkan risiko keterlambatan produksi. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup aja sesi tanya jawabnya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa efisiensi operasional itu tidak dapat dicapai hanya dengan menerapkan satu metode saja. Just in time, ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma memiliki fungsi yang berbeda, tetapi mereka saling melengkapi. Apabila seluruh konsep tersebut diterapkan secara terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas produk, mengurangi pemborosan, dan juga meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya di sini ada referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini berasal dari jurnal ilmiah yang dapat diakses secara terbuka dan juga website resmi PT Astra Honda Motor. Pemilihan referensi ini dilakukan agar materi yang disampaikan memiliki dasar ilmiah yang relevan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan mengenai pentingnya penerapan just in time, ERP, Lean Manufacturing, dan Six Sigma dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitran Dewi Sekar Arum dengan NIM 2422123. Saya dari kelas MAN 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai fondasi sistem dan strategi manajemen operasional serta ERP, Lean, dan Six Sigma. Sebelum masuk ke materinya, di sini ada tujuan presentasi. Tujuan utamanya adalah supaya kita memahami dasar-dasar manajemen operasional mulai dari fondasi, sistem, hingga strategi operasional. Selain itu, kita juga mempelajari 3 metode yang seringkali digunakan oleh perusahaan, yaitu ERP, Lean, dan Six Sigma untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas operasional. Di akhir materi juga diharapkan kita mampu menganalisis kondisi operasional suatu perusahaan dan memberikan solusi yang sesuai menggunakan konsep-konsep tersebut. Selanjutnya ada gambaran umum materi. Pada materi yang akan dibahas dibagi menjadi 2 bagian besar. Pada materi pertama, tentang fondasi sistem dan strategi manajemen operasional sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan pada bagian kedua, kita membahas ERP, Lean, dan Six Sigma yang merupakan alat atau metode modern untuk meningkatkan efisiensi proses kerja sekaligus menjaga kualitas hasil produksi. Pada materi 1 dengan judul Fondasi Sistem dan Strategi Manajemen Operasional, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fondasi terlebih dahulu, yaitu dasar dari manajemen operasional yang mengatur bagaimana sih proses produksi barang atau jasa yang dilakukan. Di dalamnya terdapat keputusan mengenai produk, kualitas, proses produksi, lokasi usaha, hingga pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua yaitu sistem. Operasional perusahaan tidak berdiri sendiri, tetapi terdiri dari input, proses, output, dan juga umpan balik yang saling terhubung. Dengan adanya sistem yang baik,
perusahaan bisa terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Dan yang ketiga ada strategi operasi. Strategi ini harus selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Biasanya perusahaan menentukan prioritas seperti biaya yang efisien, kualitas yang tinggi, kecepatan pelayanan, atau fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Adapun contoh sederhananya yaitu perusahaan furniture yang ingin menghasilkan produk premium. Untuk pencapaiannya perusahaan harus memilih bahan baku berkualitas, menerapkan proses produksi yang baik, dan melakukan pemeriksaan kualitas sebelum produknya dijual. Lanjut pada materi kedua dengan judul ERP, Lean, dan Six Sigma. Yang pertama yaitu ORP atau Enterprise Resource Planning. ORP merupakan sistem informasi yang menghubungkan berbagai bagian perusahaan, seperti produksi, keuangan, hingga penjualan. Sehingga semua data tersimpan dalam satu sistem dan dapat diakses secara real time. Yang kedua ada Lean. Lean sendiri berfokus pada pengurangan pemborosan atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Tujuannya agar proses kerja menjadi lebih efisien. Yang ketiga ada Six Sigma. Six Sigma merupakan metode peningkatan kualitas yang menggunakan data untuk mengurangi kesalahan atau cacat produksi melalui tahap DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Controlling. Pada materi ini ada pun contohnya yaitu perusahaan otomotif dapat menggunakan ERP untuk mengintegrasikan data, Lean untuk mempercepat proses produksi, dan Six Sigma untuk mengurangi jumlah produk yang cacat. Pada slide ini ada pun integrasi materinya. Slide ini menunjukkan bahwa semua materi saling berkaitan. Fondasi dan sistem memberikan dasar bagaimana operasional perusahaan dijalankan. Kemudian strategi operasional menentukan arah dan target yang ingin dicapai perusahaan. Selain itu, ERP membantu menyediakan data yang lengkap dan akurat sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Sedangkan Lean dan Six Sigma digunakan sebagai alat untuk menjalankan strategi tersebut agar perusahaan bisa bekerja lebih efisien dan menghasilkan kualitas lebih baik lagi. Selanjutnya ada studi kasus. Di studi kasus ini ada PT Tekstil Nusantara Sejahtera. Pada perusahaan ini terdapat beberapa masalah operasional. Yang pertama, ada data produksi, gudang, dan keuangan belum saling terhubung, sehingga proses pengambilan keputusannya menjadi sangat lambat. Selain itu, tingkat produk cacat juga cukup tinggi, karena belum ada pengendalian kualitas yang konsisten. Masalah lainnya yaitu masih banyak aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga biaya produksi meningkat. Akibatnya, target perusahaan untuk menghasilkan produk berkualitas premium menjadi sulit tercapai. Selanjutnya ada analisis kasus. Berdasarkan kasus yang tadi, dapat dianalisis dari beberapa perspektif. Dari sisi fondasi dan sistem, perusahaan belum memiliki sistem operasional yang terintegrasi sehingga alur kerja belum berjalan dengan baik. Dari sisi strategi sendiri, perusahaan ingin menghasilkan produk berkualitas premium, tetapi belum didukung sistem pengendalian mutu yang konsisten. Dari sisi ERP, tidak adanya sistem yang terintegrasi membuat informasi
antar departemen terpisah-pisah sehingga proses kerja menjadi lebih lambat. Sedangkan dari sisi Lean dan Six Sigma masih tingginya pemborosan dan produk cacat menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan metode perbaikan secara berkelanjutan. Jadi, akar masalahnya bukan hanya pada mesin ataupun karyawan saja, tetapi lebih kepada sistem operasionalnya yang belum terintegrasi dengan baik. Selanjutnya ada rekomendasi solusi. Untuk mengatasi masalah tersebut ada 3 nih solusi utama yang dapat dilakukan. Yang pertama, perusahaan perlu menerapkan ARP agar seluruh data produksi, gudang, keuangan, dan juga penjualan dapat terhubung dalam satu sistem sehingga informasi lebih cepat dan akurat. Kedua, menerapkan Lean Manufacturing untuk mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah sehingga proses menjadi lebih efisien. Yang ketiga, menjalankan Six Sigma. Menggunakan metode DMAIC agar jumlah produk cacat dapat dikurangi melalui analisis data dan pengendalian proses. Dari ketiga metode ini, jika diterapkan secara bersamaan, perusahaan akan memiliki sistem yang lebih terintegrasi, proses kerja yang lebih efisien, dan juga kualitas produk yang semakin baik. Baik, kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Saya persilakan untuk para teman-teman memberikan pertanyaan. Saya silakan kepada Bung Aulia. Izin bertanya, jika sebuah perusahaan itu punya data yang terbatas, menurut Fitri, lebih baik nerapin ERP terlebih dahulu atau Lean dan Six Sigma terlebih dahulu? Terus jelaskan juga ya alasannya berdasarkan kondisi operasional perusahaannya. Terima kasih. Baik, pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu ya. Baik, Andini, dipersilakan. Pertanyaan saya, apakah penerapan ERP saja sudah cukup untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional perusahaan? Dan mengapa perusahaan masih perlu menerapkan Lean dan Six Sigma secara bersamaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andini terlebih dahulu ya. Pertanyaannya tadi, apakah penerapan ARP saja sudah cukup untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional pada perusahaan? Mengapa perusahaan masih perlu menerapkan Lean dan Six Sigma? Menurut saya, ARP saja belum cukup. ARP memang membantu mengintegrasikan data dan mempermudah koordinasi antar bagian pada perusahaan. Tetapi ARP tidak secara langsung menghilangkan pemborosan atau mengurangi produk yang cacat. Untuk itu, perusahaan tetap membutuhkan Lean agar proses kerja menjadi lebih efisien dan Six Sigma untuk mengendalikan kualitas serta mengurangi kesalahan berdasarkan analisis datanya. Jadi, ketiga metode tadi saling melengkapi satu sama lain. ARP berperan sebagai sistem pendukung, sedangkan Lean dan Six Sigma berfokus pada perbaikan proses dan peningkatan kualitas. Bagaimana? Baik, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya, pertanyaannya, jika sebuah perusahaan memiliki dana yang terbatas, menurut Anda lebih baik menerapkan ARP terlebih dahulu atau Lean dan Six Sigma terlebih dahulu? Jelaskan alasannya. Menurut saya, perusahaan sebaiknya melihat dulu bagaimana masalah yang mendesak.
Jika masalah utamanya ada pada proses kerja yang banyak pemborosan dan tingkat produk cacat yang tinggi, maka lebih baik menerapkan Lean dan Six Sigma terlebih dahulu, karena biayanya relatif lebih rendah dan hasilnya bisa langsung dirasakan melalui peningkatan efisien dan kualitasnya. Setelah itu, proses operasional sudah lebih merata, perusahaan baru bisa menerapkan ERP agar seluruh data antar bagian terintegrasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Jadi, penerapannya disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan perusahaan. Bagaimana Andini, apakah pertanyaannya bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, kita sampai pada akhir materi, yaitu kesimpulan. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola proses produksi maupun barang dan jasa. Operasional perusahaan harus berjalan sebagai salah satu sistem yang saling terhubung, mulai dari input, proses, output, hingga evaluasi. Kemudian, strategi operasi harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan agar mampu bersaing melalui kualitas, biaya, kecepatan, maupun fleksibilitas. ERP sendiri membantu mengintegrasikan seluruh data perusahaan sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Sementara itu, Lean dan Six Sigma berfungsi untuk mengurangi pemborosan, menekan produk cacat, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Jika ketiga metode tersebut saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan operasional perusahaan. Di sini ada pun referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan PPT ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ataupun pada isi materi PPT saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.